Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan untuk malam hari ini dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi terhadap kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu bukan berasal dari sifat positif, melainkan sifat negatif. Kenapa saya mengatakan sifat negatif? Mungkin satu energi tersebut menerima suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut berupa kekecewaan, kekacauan, dan pemikiran yang berantakan. Dan seakan-akan satu energi tersebut sedang merenung, meratapi
Apakah kondisi yang selama ini diperjuangkan merupakan suatu kondisi yang salah atau memang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan dari kebodohan satu energi tersebut? Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari perasaan dan pemikiran. Kenapa saya menarik dari perasaan ataupun pemikiran? Mungkin pihak lain dari kondisi perasaan sedang gelisah, dan mungkin dari kondisi pemikiran ada yang sedang diprioritaskan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, saat ini yang saya rasakan tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Mungkin pemikiran kamu kacau, perasaan kamu menyimpan sakit hati, kondisi batin kamu ingin menjerit. Karena bisa saja sesuatu hal yang pernah kamu jalankan, di mana ketika diri kamu menjalankan sesuatu hal tersebut, memberikan diri kamu dampak negatif. Sesuatu hal yang saya katakan ini bisa saja hubungan asmara kamu, bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan kamu, bisa saja berkaitan terhadap hubungan bisnis kamu. Nine of Swords, seseorang yang terduduk, di mana ketika kondisi terduduk tersebut mempergunakan kedua tangan, yang dimana kedua tangan tersebut untuk menutup wajah. Wajah yang ditutup oleh kedua tangan tersebut seakan-akan tidak terima dari kondisi yang selama ini diperjuangkan tidak sesuai dengan harapan. Di balik dari kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kamu, sepertinya kamu menyimpan suatu kondisi yang mengharuskan pemikiran kamu menerima kondisi yang begitu sangat trauma ataupun depresi. Bukan hanya kondisi trauma yang pernah kamu rasakan, tetapi pemikiran kamu pun seakan-akan sudah bersifat putus asa, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan ataupun ketenangan. Yang seakan-akan sekuat apapun diri kamu untuk memberikan suatu aktivitas agar pemikiran kamu bisa mengesampingkan suatu kondisi yang bersifat negatif, lagi-lagi pemikiran kamu masih saja mengarah terhadap kondisi yang pernah memberikan kamu kekecewaan. Saya rasa perkataan saya ini lebih mendominasi terhadap kondisi hubungan asmara kamu, yang dimana hubungan asmara kamu itu
bukan memberikan diri kamu kebahagiaan, tetapi memberikan diri kamu suatu penyesalan. Yang dimana penyesalan itu membuat diri kamu terlalu menganggap apakah saya yang terlalu tulus atau memang saya yang terlalu baper, atau mungkin penyesalan itu kenapa bisa dipersatukan dan kenapa bisa dipertemukan. Nine of Swords, wah geng, kartu pertama yang saya pegang. 9 pedang mengarah terhadap diri kamu. Orang yang kamu prioritaskan secara tidak langsung membuat kondisi kamu berbanding terbalik dari apa yang kamu harapkan. Bisa saja perkataan saya ini mengarah terhadap di masa lalu ataupun untuk saat ini. Apakah perkataan saya ini cocok terhadap logika kamu, atau mungkin perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok terhadap kondisi energi kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap kondisi energi kamu, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Lagi-lagi Nine of Swords, 9 pedang. Tetapi kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang, seakan-akan ada satu pedang yang akan mengarahkan diri kamu untuk memberikan kondisi ketenangan kamu dari kondisi kegelisahan kamu. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut untuk malam hari ini, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia ada yang sedang dia prioritaskan dan ada yang sedang dia pikirkan. Tetapi apa yang dia prioritaskan dan apa yang sedang dia pikirkan membuat kondisi energi diri dia merasa khawatir dan merasa gelisah. Bukan hanya ada satu hal yang sedang dia pikirkan, sepertinya ini manusia sedang kacau atau sedang menerima satu ancaman, yaitu permasalahan. Permasalahan yang sedang dia hadapi, baik berkaitan terhadap kesehatan, pekerjaan, atau hubungan bisnis, atau bagaimana. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil apabila saya mengarah terhadap kondisi energi kamu yang saya katakan tadi. Kamu menyimpan kondisi sakit hati karena mungkin hubungan asmara kamu itu hanya sekedar formalitas dan hanya sekedar gairah yang untuk dinikmati demi kesenangan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, tadi saya sempat mengatakan bahwasannya ada yang sedang dia pikirkan, di mana apa yang sedang dia pikirkan sepertinya dari kondisi kesehatan dia yang lagi tidak baik. Kondisi kesehatan dia sedang terganggu dan kondisi pemikiran dia sedang kacau. Sebelumnya saya sudah mengupload satu video yang dimana video tersebut keluar kartu The Devil, sekarang keluar kartu The Devil. Seakan-akan keluarnya kartu The Devil ini menyimpulkan kondisi diri dia benar-benar sedang terjatuh dan sedang terpuruk. The Devil, kartu iblis,
Tidak akan mungkin saya mengatakan kondisi energi dia sedang bahagia sementara keluar kartu The Devil. Kondisi dia benar-benar lagi terpuruk, Wak geng. Tidak nyaman. Karena hal itu yang dia ciptakan. Dia ciptakan dari kondisi kehubungan kotor. Hubungan kotor itulah yang membuat diri dia seakan-akan menerima suatu ancaman, membuat diri dia gelisah, dan membuat diri dia tidak nyaman. Hubungan kotor hanya sekedar gairah, atau jangan-jangan gairah itulah yang membuat diri dia merasa kesehatan dia terganggu atau diri dia lagi sakit. Rasa sakit itu mungkin bisa saja saya kategorikan dari keuangan, pekerjaan, semua terganggu. Dan saya rasa ini manusia lebih mendominasi untuk bersenang-senang ketika mendapatkan suatu materi yang seimbang. Lebih baik berfoya-foya daripada mengurus kondisi hubungan asmaranya. Lebih baik berfoya-foya untuk mendapatkan kesenangan daripada mengutamakan kesehatan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini kartu yang masih mengarah terhadap kondisi unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Hermit, the Devil. The Hermit ini membuat diri dia ingin melangkah tetapi tidak memiliki tujuan. Ingin meminta bantuan tetapi bantuan itu dipertimbangkan. Ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut seakan-akan memberikan suatu kabar bahwasannya diri dia tidak baik-baik saja. Kamu pun sudah merasa tidak penting. Kamu sudah tidak ada kaitannya lagi terhadap manusia tersebut. Bahkan diri kamu merasa manusia ini mau terpuruk, mau tidak terpuruk, itu urusan dia, bukan urusan saya. Karena kemunculan kartu The Hermit ini bisa saja saya kategorikan diri kamu sudah menarik diri dari manusia tersebut. Karena sudah terlalu banyak kekecewaan yang kamu dapatkan dari manusia tersebut. The Hermit, unsur tanah, wah geng, benar-benar membuat manusia itu sangat-sangat waspada. Benar-benar membuat manusia itu seperti orang yang tidak memiliki tujuan dari apa yang dia ciptakan dari hubungan kotor. Hubungan kotor saya kategorikan sebagai hubungan perselingkuhan. Namanya hubungan perselingkuhan, kalau tidak memberikan materi pasti menerima penyakit. Capricorn, Virgo, penuh dengan kekhawatiran untuk saat ini. Kamu bisa melihat sendiri posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Terduduk, merenung, menyesal dari hubungan kotor yang membuat hubungan kotor itu menerima penyakit sehingga penyakit itu sedang dia renungkan dan membuat kondisi diri dia terpuruk. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Three of Swords. Three of Swords, 3 pedang yang terdiri dari 3 pedang. 3 pedang, kamu, dia, dan pihak lain. Seakan-akan kondisi energi kamu merasa menyimpan sakit hati dan sudah tidak peduli terhadap kondisi energi diri dia, karena diri dia secara langsung sudah menghadirkan pihak lain. Pihak lain inilah yang menjadi faktor utama di dalam kehidupan kamu,
menyimpan kondisi trauma dan depresi. Belum tentu sisi trauma tersebut bisa kamu lepaskan. Karena terlalu sakit pihak ketiga atau pihak lain yang mengendalikan kehidupan kamu sehingga kehidupan kamu kacau, berantakan, sehingga diri kamu menarik diri, sehingga diri kamu beranggapan hubungan itu hanya menghabiskan waktu kamu dan kamu tidak merasa nyaman. Ini dia geng. Kalau saya arahkan munculnya kartu Three of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia itu sedang menerima kekecewaan. Menerima kekecewaan yang dimana kekecewaan itu terlalu memprioritaskan dan sudah mengabaikan orang lain. Sakit hati. Hadirnya pihak ketiga bukan memberikan diri dia suatu ketenangan, tetapi memberikan diri dia suatu penyakit. Penyakit ini dari segala aspek, perasaan, batin, dan pemikiran dia. Kecewa, sakit hati, dan merasa tidak memiliki tujuan. 4 kartu saya rasa tidak menggambarkan kondisi positif. Apa yang dia ciptakan itu yang harus dia nikmati. Karena yang dia ciptakan dari awal kemanipulatifan dan iblis. Iblis yang dia ciptakan membuat diri dia benar-benar merasa seperti orang yang menerima ancaman permasalahan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Lagi-lagi kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang keluar, geng. The Tower, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, keterpurukan. Dan bisa saja keluarnya kartu yang saya pegang ini menggambarkan manusia tersebut sedang berusaha untuk keluar dari hubungan kotor itu, tetapi usaha tersebut saya rasa sudah terlambat karena kondisi diri dia sudah terpuruk. Kondisi diri dia membutuhkan pertolongan. Kondisi diri dia penuh dengan kekecewaan. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang kacau bisa bangkit, di mana kekacauan itu merupakan karma yang harus dia nikmati. The Tower. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu kondisinya bahagia, geng? Kan tidak mungkin, karena iblis, kehancuran, sakit hati, ketakutan, menyesal telah meninggalkan. Apa yang dia tinggalkan semuanya berdampak buruk terhadap diri dia. Dia mengira apa yang dia tinggalkan itu dan lebih mementingkan hubungan kotor memberikan diri dia kebahagiaan, saya rasa tidak memberikan kebahagiaan. Itu dia. Dan kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Tower ini terhadap kondisi energi kamu, saya yakin dan saya percaya ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan. Ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan. Apakah hal yang kamu perjuangkan ini berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, atau sesuatu hal di luar dari hubungan asmara kamu? The Tower memperjuangkan demi mendapatkan perubahan karena kondisinya pernah menerima kekecewaan, pernah merasakan kegelisahan, pernah mendapatkan dampak buruk, pernah mendapatkan suatu ancaman. Perjuangan agar mendapatkan perubahan demi keseimbangan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Swords, di mana kemunculan kartu Ace of Swords ini kartu yang mengarah terhadap sesuatu hal di luar dari dugaan. Di luar dari dugaan, mungkin merugikan atau menguntungkan.
Saya tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Saya hanya bisa berharap semoga sesuatu hal itu memberikan diri kamu suatu keberuntungan dari sesuatu hal yang kamu perjuangkan. Saya hanya berharap apa yang kamu perjuangkan itu memberikan diri kamu suatu energi positif agar diri kamu bisa fokus untuk kedepannya. Saya hanya bisa berdoa, Wage. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Ace of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia itu bukan hanya sedang memikirkan kondisi kesehatan dia yang lagi sakit-sakitan, bukan hanya sedang menikmati suatu keterpurukan, bukan hanya sedang meratapi suatu penyesalan, bukan hanya sekedar menerima kekecewaan, bukan hanya sekedar gelisah, tetapi masih ada sesuatu hal di luar dari dugaan dia yang harus dia terima dalam waktu dekat ini. Sesuatu hal yang harus dia jalankan dan sesuatu hal yang akan dia rencanakan dan sesuatu hal yang akan membuat diri manusia tersebut seakan-akan terjatuh. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.